Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibid dawlati wa fakhra. Qad tawassalna bin nabi Muhammadin rasulillahi wa bil awliya wa masyayikhi bibarakati hadal makani. Allah Allah Allah. Alhamdulillah, pada siang menuju sore ini saya sedang ngebut di Saung Digital Sentuas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu yang sedang viral, yang sedang trending sekarang ini, yaitu pengobatan ala Syekh Khatib Hussein dari Pakistan, yang mana pengobatannya itu dibilang unik. Beliau biidznillah mengobati penyakit lahir batin, medis non medis gitu. Viral di dunia maya, beliau bisa mengobati orang yang kena santet, ya, seperti video yang ditayangkan ini. Ada yang keluar dari tangannya pisau, ada yang keluar dari mulutnya peluru, ada yang keluar dari matanya itu gelang emas. Wah, luar biasa. Ini salah satu luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa seperti beliau. Maka saya perlu menjelaskan bahwa Syekh Khatib Hussein adalah salah satu ulama dari Pakistan, yang mana dilansir dari berbagai media, beliau juga mengamalkan thariqah qadiriyah. Bahkan ada yang menyebutkan beliau adalah mursyidnya, sampai penganut atau jamaahnya jutaan. Di samping itu, beliau juga memberikan manfaat kepada masyarakat, yaitu meruqyah. Jadi metode pengobatan Islami salah satunya ruqyah, yang mana ini sempat viral juga karena mungkin sedikit nyeleneh gitu ya, kata orang Jawa itu nyeleneh. Beliau dari praktek pengobatannya itu bisa mengeluarkan santet-santet teluh, seperti di video-video yang ada di YouTube. Jadi ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu saya sampaikan dan saya jelaskan bahwa tidak sedikit yang kontra. Ada yang menyebutnya ustadz sesat, bid'ah, syirik. Bahkan ada yang menyebutnya zikir beatbox. Manusia. Ini viral di YouTube, disebut sebagai zikir beatbox. Padahal ini bukan zikir, tapi gerakan meniup. Ya, sekali lagi, ini bukan zikir, tapi gerakan meniup. Orang yang berkecimpung di dunia hikmah atau pengobatan Islami pasti akan paham dengan gerakan meniup ini. Bahkan bukan saja gerakan meniup, ada gerakan yang menyedot. Nah, begitu. Kita diajarkan di pesantren ketika kunut,
Ketika kunut maka dianjurkan pas doa tolak bala disunahkan membalikkan tangan begini ya, jadi begini. Ini isyarat semoga Allah menghindarkan dari musibah tersebut, dari bala tersebut. Sama dengan itu yang dilakukan oleh Syekh Khatib Husain. Beliau mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan pasien di satu tempat. Nah, seperti ini video ini nih. Kumpulkan semua pasien di satu gedung, di satu tempat. Lalu beliau memberikan semangat, memberikan keyakinan, yakini bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Beliau hanya sekedar pelantara. Diberi wejangan, diberi nasihat. Nah, setelah itu berdoa. Nah, itu ada season seperti meniup. Wah. Tuh, nah. Jadi ada gerakan meniup. Itu sudah biasa. Di dunia hikmah itu sudah biasa seperti itu. Jadi jangan heran dengan aneh. Jadi bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat yang belum paham, coba pahami, teliti, kaji. Jangan langsung memberikan komentar yang tidak disertai ilmu. Jadi kalau mau berkomentar, komentar dengan ilmu. Jangan pakai nafsu. Jangan seperti abang ini nih. Coba kalian lihat nih. Itu tadi di video-video kayak gitu banyak banget ingetin gue kayak, "Bang, ini apa? Tolong dijelasin." Ada yang bilang kalau itu adalah ajaran sesat, ada juga yang bilang kalau dia ngaku-ngaku nabi, ada juga yang bilang kalau dia adalah ulama, bahkan ada yang bilang kalau itu adalah zikir. Hah? Zikir HP kayak gitu? Zikir Toriko kakak kalau nggak salah. Hah? Zikir HP kayak gitu? Nggak ada, nggak usah ngadi-ngadi loh. Nah, karena banyak dari kalian pingin aku untuk bahas ini, aku udah coba cari tahu tentang dia. Nah, nama pria ini adalah Haq Khatib Hussain Ali. Dia berasal dari Pakistan. Jadi dia ini adalah seorang guru spiritual asal Pakistan. Dia ini punya dua misi. Yang pertama menyembuhkan orang-orang atas izin Allah dan juga dakwah katanya. Nah, jadi orang-orang sono tuh sama kayak orang Indonesia. Kalau di Indonesia kan dia itu Samsudin. Kalian lihat. Nah, metodenya dia bisa jadi kayak beatbox atau ngapain gitu, tapi intinya sama. Yang jelas kita jangan jadi muslim yang tolol, kalau sakit ya ke dokter. Allahu Akbar. Mungkin dia sedang rungsing kayaknya ya. Jadi berkomentar dengan nafsu seperti itu. Mudah-mudahan abang ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, gerakan yang dilakukan oleh Khatib Hussain itu bukan zikir, tapi gerakan meniup. Puah. Terus yang kedua yang perlu saya jelaskan bahwa di dalam thariqah ada aurat-aurat khusus ya. Berbagai thariqah ada aurat-aurat khusus yang mana semuanya berfungsi untuk menundukkan hati, menundukkan nafsu. Jadi agar nafsu kita tunduk, bisa dikendalikan, tidak selalu membawa kejelekan, maka ditundukkan salah satunya dengan metode dzikir. Maka di dalam hikmah, ilmu hikmah itu banyak dzikir-dzikir yang diamalkan. Sedangkan hikmah adalah bagian dari thariqah. Sekali lagi, hikmah itu adalah bagian dari thariqah. Maka jangan heran ketika seseorang dia berbaiat dalam salah satu thariqah, bertauhid dalam salah satu thariqah, maka di sana banyak orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah bisa mengobati. Diberi anugerah bisa mengobati. Jangan aneh, jangan heran. Jadi itu anugerah, minnatullah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita dijaga dari semua kejelekan dunia wal akhirah, amalkan doa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati
min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Para sahabat semuanya, jadi kesimpulannya gerakan yang digunakan oleh Syekh Haq Khatib Husain itu adalah gerakan meniru. Juga hikmah itu adalah bagian dari tariqah. Terakhir, saya mengajak kepada kawan-kawan ketika mau berkomentar dengan ilmu, jangan pakai nafsu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.